Kapan berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Mandar belum dapat dipastikan. Berdasarkan keterangan lisan dan naskah lokal berupa lontarak, naskah yang semula ditulis pada daun lontar, menunjukkan bahwa asal mula kerajaan-kerajaan di Jazirah Selatan Sulawesi tidak terlepas dari kedatangan seorang pangeran atau putri, baik dari atas maupun dari bawah. Disebut sebagai Tomanurung apabila seorang yang tidak diketahui nama dan asal-muasalnya muncul dari atas, dan dikatakan Totompok apabila ia muncul dari bawah. Munculnya Tomanurung itu biasanya diawali konflik antara satu negeri yang disebut Banua atau Lembang dalam bahasa Mandar, Wanua dalam bahasa Bugis, dan Borik dalam bahasa Makassar. Dalam sumber-sumber lontarak diceritakan bahwa hanya Tomanurung yang dapat atau mampu mendamaikan konflik-konflik tersebut. Tomanurung di Goa dan Bon misalnya, menjadi tokoh pemersatu yang berhasil memulihkan kehidupan masyarakat yang sebelumnya dikisahkan dalam keadaan kacau balau dan berhasil membangun tatanan pemerintahan yang terorganisir dalam bentuk kerajaan. Itulah sebabnya Tomanurung di Goa dan Boune dianggap sebagai peletak dasar pembentukan kerajaan yang kemudian diangkat menjadi raja pertama di kedua kerajaan Goa dan kerajaan Boune. Sementara kedatangan Tomanurung di wilayah Mandar, dikisahkan sebagai tokoh pemula pemukiman yang kemudian tersebar ke berbagai tempat di Mandar. Dalam lontarak Balanipa Mandar dan lontarak Patodio Owang di Mandar disebutkan bahwa manusia pertama yang disebut Tomanurung datang ke Mandar mendarat di Ulu Sadang. Gambaran yang dikisahkan dalam kedua lontarak tersebut, tidak hanya menunjukkan bahwa Tomanurung di Ulu Sadang sebagai tokoh pemula adanya pemukiman di Mandar pada umumnya, dan di Napo, Balanipa, dan Sendana pada khususnya, tetapi juga memberikan petunjuk bahwa pada prinsipnya penduduk Mandar, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, bahkan Sulawesi Tengah memiliki latar kesejarahan yang sama dan bersaudara. Selain itu, juga menunjukkan bahwa pemukiman di daerah ini telah berlangsung jauh sebelum terjadinya penurunan permukaan air laut masa glasial. Di samping itu, juga dapat dipahami bahwa penghuni daerah ini adalah kelompok migran yang datang dari daerah lain, diperkirakan dari Cina Selatan, yang kemudian menetap dan membangun persekutuan masyarakat. Hal inilah yang mendasari penduduk daerah pesisir, Babana Binanga, dan daerah pedalaman, Uluna Salu, bercikal bakal pada keturunan yang sama dan bersaudara. Namun karena berbagai penyebab seperti pertambahan penduduk, bencana alam, wabah penyakit ataupun karena persoalan adat dan sistem kekuasaan, sehingga mereka berpindah dan membangun pemukiman baru. Persebaran pemukiman ke berbagai tempat di Mandar tersebut, lambat laun berkembang menjadi persekutuan masyarakat yang disebut Banua atau Lembang di bawah seorang pimpinan yang dikenal dengan Tomakaka. Selain di Mandar, istilah Tomakaka juga dikenal di Tanah Toraja dan Luwu. Tomakaka tidak hanya diartikan sebagai orang yang dianggap kakak, namun lebih dari itu. Sebab, kata itu mengandung makna yang lebih dalam dan mempunyai arti simbolik apabila kata kakak itu mendapat awalan ma sehingga menjadi kata makaka di belakang kata tu. Jadi Tomakaka bermakna orang yang dituakan dan mempunyai banyak kemampuan sehingga diangkat menjadi pemimpin. Tomakaka juga berarti Tomakelita, artinya orang yang memiliki tanah atau negeri. Kepemimpinan Tomakaka pada awalnya dapat berjalan dengan baik dan menjadi teladan atau panutan yang senantiasa mengayomi warganya. Namun dalam perkembangannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Sebab sejumlah Tomakaka, seperti Tomakaka Passokorang, Lenggo, Lempong, dan Tande berusaha menguasai Tomakaka lain, sehingga terjadi konflik antara Tomakaka yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat terganggu. Itulah sebabnya sejumlah Tomakaka, seperti Tomakaka Napo, Samasundu, Moso, dan Todang-Todang berusaha untuk mempersatukan diri dalam suatu ikatan persekutuan yang dikenal dengan Ape Banua Kaiyang atau Empat Negeri Besar.
Dalam perkembangannya, persekutuan ini pun tampaknya tidak mampu mengatasi ancaman dan gangguan itu, sehingga mereka kemudian mencari seorang pemimpin yang dapat membantu untuk menyelamatkan rakyat dan negeri dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayahnya. Usaha pencarian itu akhirnya tertuju kepada Imanyambungi karena dianggap mampu dan cakap untuk menjadi pemimpin berdasarkan pengalamannya di kerajaan Gowa. Oleh karena itu, mereka juga berusaha menjalin hubungan dengan Gowa, suatu kerajaan yang telah membangun hegemoni kekuasaan di Jazirah Selatan Sulawesi sejak awal abad 16. Ketika kembali ke negeri kelahirannya Napo, Imanyambungi segera memerangi para Tomakaka yang mengancam Ape Banua Kaiyang atau yang membuat kekacauan di Mandar. Atas dukungan dan bantuan dari Gowa dan Ape Banua Kaiyang, ia berhasil mengalahkan dan menaklukkan para Tomakaka yang selama ini membuat keonaran di Mandar, kecuali Tomakaka Pasokorang. Keberhasilan Imanyambungi dalam memulihkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga ia dipilih dan diangkat menjadi pemimpin atau pemegang kendali kekuasaan atas persekutuan Ape Banua Kaiyang dan negeri-negeri yang ditaklukkan. Pembentukan kesatuan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya Kerajaan Balanipa, dengan pusat pemerintahan di Napo, suatu wilayah yang sejak lama dikenal sebagai bandar niaga di Mandar. Demikian pula dengan para Tomakaka yang lain di Mandar, baik di daerah pesisir atau muara sungai, Babana Binanga, maupun di daerah pedalaman atau hulu sungai, Ulunasalu, berusaha membentuk persekutuan yang terdiri atas beberapa negeri dalam suatu kesatuan pemerintahan yang kemudian disebut kerajaan. Di daerah pesisir pantai atau muara sungai, selain Balanipa terbentuk pula sejumlah kerajaan antara lain Kerajaan Sendana, Banggae, Pamboang, Tapalang, Mamuju, dan Binuang. Sementara di daerah pegunungan atau hulu sungai terbentuk Kerajaan Rantebulahan, Tabulahan, Aralle, Mambi, Matanga, Tabang, dan Bambang. Ketujuh kerajaan di pesisir pantai itu kemudian membentuk persekutuan yang dikenal dengan Pitu Babana Binanga. Begitu pula ketujuh kerajaan di hulu sungai membentuk persekutuan yang dikenal dengan Pitu Ulunasalu. Pembentukan kesatuan pemerintahan dalam bentuk kerajaan di Mandar, menyebabkan terjadinya pula perubahan pada nama gelar pemimpin negeri yang sebelumnya dikenal dengan Tomakaka menjadi Papuangan, yang dipertuan atau seseorang yang disapa dengan Puang, terutama di daerah pesisir. Sementara pemimpin Banua atau Lembang di daerah pedalaman atau pegunungan, tidak berubah dan tetap disebut dengan Tomakaka. Perubahan nama gelar pemimpin Banua di daerah pesisir itu, seperti Tomakaka Napo, Samasundu, Moso, dan Todat Todang berubah menjadi Papuangan Napo, Papuangan Samasundu, Papuangan Moso, dan Papuangan Todat Todang. Masing-masing Papuangan itu, mempunyai kekuasaan sepenuhnya dalam mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Sebelum memangku jabatan secara resmi sebagai Marakdia, seseorang yang terpilih harus terlebih dahulu dilantik oleh penghulu adat Kaiyang. Pada upacara pelantikan itulah calon Marakdia diparakai atau dimahkotai, yaitu dipasangkan mahkota kebesaran di atas kepalanya, yang dirangkaikan dengan ikrar atau sumpah jabatan oleh Ketua Dewan Adat. Sebagai contoh pada Kerajaan Balanipa ketika pelantikan Marakdia pertama Imanyambungi yang dilakukan oleh Puang Dipoyosang sebagai Ketua Dewan Adat yang mewakili Ape Banua Kaiyang dan atas nama rakyat, kami angkat engkau menjadi pemegang tampuk pemerintahan, tetapi engkau harus menghormati kami, besok lusa manakala engkau memutuskan sendi-sendi adat dan menghancurkan aturan dan kebiasaan adat negeri, maka kami akan mengambil kembali kebesaran yang telah kami berikan. Setelah itu, dilakukan perjanjian yang disebut Asitoliang antara Marakdia Balanipa Imanyambungi dengan Puang Dipoyosan yang mewakili rakyat. Masing-masing berpegang pada tiang payung kebesaran dengan mengucapkan sumpah setia. Setelah Imanyambungi dilantik menjadi Marakdia Balanipa, ia mulai menata pemerintahan dan bergiat menyatukan negeri-negeri di sekitarnya menjadi bagian dari Kerajaan Balanipa.
Atas usul dan saran dari Dewan Adat Kaiyang, maka diangkatlah Puang Dipoyosan yang mempunyai kedudukan sebagai Papuangan Limboro, menjadi pemangku adat Balanipa, untuk mendampinginya dalam mengatur pemerintahan di daerah dataran rendah yang disebut Lapar, Limboro. Kemudian menyusul pengangkatan Papuangan Tamangale yang juga biasa disebut dengan Papuangan Biring Lembang menjadi pemangku adat kerajaan, untuk mendampingi Marakdia dalam mengatur pemerintahan di daerah pesisir pantai. Dalam perluasan wilayah kekuasaan Balanipa, hanya Tomakaka Pasokorang yang belum berhasil ditaklukkan Imanyambungi hingga akhir hayatnya. Imanyambungi kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Tomepayung menjadi Marakdia Balanipa. Setelah Tomepayung secara resmi memangku jabatan sebagai Marakdia Balanipa yang kedua, ia mulai melanjutkan kebijakan pendahulunya dalam perluasan wilayah kekuasaan Balanipa. Tomepayung bukan hanya berhasil mempengaruhi Tomakaka Baro-Baro dan Tomakaka Malumba yang kemudian diangkat menjadi Papuangan Tenggeleng, Baro-Baro, dan Papuangan Luyo, Malumba, serta negeri kekuasaannya menjadi bagian dari Balanipa. Tetapi ia juga berhasil menaklukkan Tomakaka Pasokorang, suatu negeri yang cukup besar, menguasai lahan pertanian yang luas dan perdagangan maritim dengan pusat pemerintahan di sekitar daerah Mapili. Setelah negeri ini ditaklukkan, negeri-negeri kekuasaannya menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Balanipa. Sejumlah negeri, Banua, ditempatkan di bawah kekuasaan Papuangan Tenggeleng dan Luyo, seperti Banato, Andau, dan Alapang. Sisanya menjadi daerah otonom, seperti Mapili, Campalagian, dan Tapango, serta yang lainnya menjadi daerah Palili, bawahan, seperti Mangoy, Karoke, Satako, Salunase, Putapi, Sayoang, Sarali, dan Pusui. Selain perluasan wilayah kekuasaan Balanipa melalui penaklukan, juga dilakukan secara damai. Antara lain dengan melalui perjanjian persahabatan atau persaudaraan, misalnya Alu dan Taramanu, suatu kerajaan yang dikisahkan lebih tua atau lebih dahulu terbentuk daripada Balanipa. Namun dalam perkembangannya, kerajaan itu kemudian bergabung atau menjadi bagian dari Balanipa. Ada juga kerajaan yang secara sukarela bergabung dan menjadi bagian dari Balanipa, antara lain Tubi. Perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Balanipa di masa pemerintahan Tomepayung, semakin bertambah luas sampai dengan perbatasan kerajaan Binuang di bagian timur dan kerajaan Banggai di sebelah barat serta kerajaan-kerajaan di daerah hulu sungai, Ulunasalu pada bagian utara. Kerajaan-kerajaan itu juga senantiasa memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga tidak jarang terjadi konflik antar kerajaan. Namun Balanipa tampaknya yang lebih dominan, sehingga wilayah kekuasaannya yang semula hanya meliputi daerah Limboro, Biring Lembang, dan Ape Banua Kaiyang bersama 12 negeri bawahannya anak Banua pada masa pemerintahan Imanyambungi, semakin berkembang dan bertambah luas di masa pemerintahan Tomepayung.